Puasa dan zakat hanya sekali setahun. Masalah sholat 1 hari 5 kali. Imam tak tepat, apakah sholat kita diterima? Di mana letak tak tepatnya? Tak tepatnya apakah pada mat, apakah pada makharijul huruf? Mesti dibuat fit and proper test. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang rukun salat. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak betul Fatihahnya. Masjid, musola, surau langgar kita, maka betulkanlah bacaan Al-Fatihah. Ada beberapa tempat dalam Fatihah itu kalau dia salah batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada tasdidnya, salah. Alhamdulillahirabbil alamin pakai dot, salah. Hanya bisa Ar-Rahmanir-Rahim, salah. Atau matnya yang dipendek dipanjang, yang panjang dipendek, tak betul. Fit and proper test. Apakah benar Ustadz pendapat Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardawi mengatakan seorang anak yang muslim bisa mewarisi ayahnya yang kafir? Tak bisa. Tidak ada ulama yang berani melawan hadis. Tak ada ulama yang bisa melawan. Karena kalau sudah berbeda agama, salah satu yang menyebabkan orang tak dapat harta warisan. Yang menyebabkan tak harta warisan 3. Yang pertama, beda agama, kafir. Yang kedua, membunuh. Kalau ayah membunuh, anak membunuh ayah, itu tak dapat harta warisan. Yang ketiga, yaitu orang yang bercerai, suami sama istri putus kontak, itu tak ada. Walaupun anaknya ada, beda dengan anak sama ayah. Ini tentang masalah orang tak dapat harta warisan. Apa bisa zakat dibayar lewat pajak? Tak bisa. Karena pajak itu yang membayarnya bercampur kafir dengan muslim. Pajak itu penggunaannya dipakai bangun jembatan, untuk bangun pasar. Sedangkan zakat itu yang ada di Malaysia, orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Itu yang betul. Orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Pajak PPN berapa? 15%. Dibayarnya zakat 2,5. Nanti tiba-tiba pas bayar dia berkurang. Tapi pembayarannya ke lembaga yang resmi, yang ada slipnya, yang ada kwitansinya. Itu dialami oleh sahabat kita dari perusahaan PT Wilmar di Dumai. Dia nelpon saya, Pak Ustadz, tadi saya bayar pajak. Kata pegawai pajak, ini duit bapak 2 juta balik. Kenapa? Karena ternyata bapak udah bayar zakat. Orang yang bayar zakat pakai ada slipnya, itu pajaknya berkurang. Itu diatur dalam undang-undang zakat. Diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang di anggota legislatif dari partai Islam. Tuh, bisa mengurangi. Jadi bukan dibalik, bukan bayar pajak otomatis zakat. Membayar zakat, pajak bisa berkurang. Dengan syarat bayarnya bukan ke tetangga, tapi bayarnya ke lembaga resmi, Basnas. Ustadz bisa pakai Mandailing, bahasa Mandailing? Tak bisa. Yang bisa saya bahasa Mandailing cuman biado. Biado artinya apa kabar. Biado, itu pun tak boleh diucapkan di warung Minang. Disebut biado, babi tak ada. Saya tak pandai bahasa Mandailing. Bagaimana cara mengerjakan sholat sunat wudhu? Setelah habis wudhu langsung. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Iftitah Fatihah ayat, bebas ayatnya. Tahiyatul masjid, kalau kita berwudhu di masjid, mana yang lebih didulukan Pak Ustaz? Tahiyatul masjid dulu. Habis berwudhu masuk tahiyatul masjid. Habis itu baru sholat sunat wudhu. Siapa yang sudah sholat sunat wudhu duluan, otomatis tahiyatul masjid tak ada lagi. Karena tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum duduk.
Sedangkan kalau dia sholat sunat wudu, dia sudah duduk duluan, maka tak ada lagi tahiyatul masjid. Maka begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunat wudu. Saya selalu mengerjakan sholat sunat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah. Tapi sholat sunat awabin, apa artinya Pak Ustaz? Ini jalan yang benar, lurus. Waktu melewati jalan ini ada yang melenceng ke kiri, ada melenceng ke kanan. Ketika kita balik ke jalan kebenaran disebut awwab. Innahu awwab. Arti awwab orang yang balik ke jalan kebenaran. Waktu pelaksanaannya kapan? Hina tarmidul fisal. Hadis riwayat Muslim. Ketika panas terik, anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai. Kira-kira jam 10, jam 11. Sampai 10 menit menjelang tergelincir matahari. Itu sholat sunat awwabin. Bagaimana mengerjakannya Pak Ustaz? 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal awwabin rakaataini lillahi ta'ala. Allah. Witir boleh tak dikerjakan hari-hari biasa? Ya, witir bukan hanya malam Ramadan. Setiap malam witir. Bagi bapak yang capek pulang lembur, sebelum tidur witir langsung. Sebelum tidur malam berwudu witir. Bagi bapak ibu yang yakin bangun malam, witirnya nanti setelah tahajud. Witir sesikit witir 1 rakaat. Tapi yang bagusnya witir 3 rakaat. Sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Tapi yang umum 3 rakaat. Terus, tak hanya di bulan Ramadan. Witir, bagus. Pesankan ke anak ibu, nah kalau kau mau bangun malam mau tidur, cuci tangan, cuci kaki, wudu. Ibu-ibu zaman dulu yang belum mengaji, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Bukan begitu. Kamu wudu habis itu sholat sunat witir sebelum tidur, bagus. Ada anak di luar nikah, atau setelah lahir anak baru nikah ibunya. Sekarang saya tetap menjadi wali nikahnya anak tersebut. Apakah sah nikahnya Pak Ustaz? Anak yang di luar ibu yang hamil duluan, kalau dia nanti anak itu lahir, bapak itu tak boleh jadi wali. Adik bapak itu tak boleh jadi wali. Abang bapak itu tak boleh jadi wali. Lalu walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Kalau ada orang hamil menikah, nikahnya sah. Sepakat 4 mazhab nikahnya sah. Muncul masalah 4 setelah anak lahir. Yang pertama, kalau anak itu laki-laki dia tak bisa jadi wali adiknya. Yang kedua, kalau anak itu perempuan dia tak bisa diwalikan bapaknya. Yang ketiga, namanya tak boleh pakai bin bapaknya. Yang keempat, kalau bapak itu meninggal, anak itu tak dapat harta warisan. 4 konsekuensi dari hasil zina. Maka adik-adikku yang muda-muda, jangan kalian berzina. Kalau mau nikah, bilang saja. Kalau takut sama orang tua, kasih tahu sama Ustaz Somad. Nanti saya hadapi orang tua. Wudu, begini Ustaz, saya mau sholat, mandi sebersih-bersihnya, habis 1 sabun mandi. Oh, apa banyak betul. Tapi sesudah mandi itu saya sholat tanpa berwudu karena saya sudah bersih. Sah atau tak sah? Tak bisa. Karena dalam wudu ada namanya tertib. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sepakat 4 mazhab mesti ada tertib. Maliki, Syafi'i, Hambali tertib kecuali mandi wajib. Itu beda dengan mandi wajib biasa sama mandi wajib. Kalau orang mandi wajib, habis mandi itu dia tak berwudu, tak apa-apa. Tapi kalau mandi biasa, tak bisa. Habis mandi itu dia mesti wudu lagi. Karena yang ditengok bukan bersihnya, suci. Kalau cerita bersih, orang kafir bersih tapi tak suci. Ini tentang masalah apakah habis mandi wudu lagi. Ustaz, ada perbedaan tahiyat awal dan tahiyat akhir di sholat 4 rakaat. Tahiyat awal sampai selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan tahiyat akhir sampai habis
ditambah lagi, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah minta perlindungan empat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Belum juga Imam Salam tambah lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Belum juga dia salam tambah lagi, doa terserah apa saja, tapi kalau bahasa Indonesia jangan diucapkan di mulut, dalam hati. Tak juga dia salam, berarti dia mati duduk. Lama betul. Lama betul dia tak salam. Ustaz, apakah harta yang dihasilkan dari barang dapat dipakai untuk membayar zakat dan membersihkan harta? Apakah harta yang dihasilkan dari yang haram? Ibu lagi ngapa ibu? Nyuci Pak Ustaz. Nyuci pakai apa? Pakai air kencing. Tak bisa. Nyuci pakai air suci dan mensucikan. Nyuci pakai air kelapa tak bisa. Nyuci pakai Coca-Cola tak bisa. Menyuci dengan suci mensucikan. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima yang tak baik. Jangan sedekahkan barang curian, balikkan. Duit korupsi, oh kita korupsi aja 1 miliar, nanti kita sedekahkan 2,5%, habis itu kita umrah ke Makkah, paling-paling habis 100 juta, bersih insyaallah. Emang Islam ini laundry? Ustaz, saya ada kakak ipar lagi hamil, tapi berludah terus. Dia terpaksa makan permen kalau sholat. Tak boleh. Tak boleh. Ditahannya air ludahnya itu, ditahannya. Kalau dia terpaksa juga, simpan tisu di kantong. Simpan tisu. Kalau terpaksa mual apa? Ludah tak najis. Terpaksa betul. Tak boleh meludah sedang sholat. Tak boleh. Bisa. Gitu saja. Jangan makan permen salat, tak boleh. Laula ana syuqa ala ummati la amaruhum bisiwak. Kalau tak memberatkan bagi umatku, ku suruh mereka bersiwak. Bersiwak sebelum salat. Siwak. Makanya ulama-ulama itu siwak. Sawus subuh, luruskan saf. Supaya tak ada rasa-rasa apa di mulut. Kalau habis minum susu, ada rasa lemaknya kumur-kumur. Dan jangan sampai ada nasi-nasi itu tempel-tempel. Jangan sampai tersusun nasi ini. Tak boleh. Apa betul seluruh musuh Islam sedang bersatu untuk melenyapkan umat Islam di Indonesia? Ya. Sekarang sedang bergerombol. Dari Cina komunis, dari Amerika kristenisasi, dari Iran dan geng Syiah, dari Barat liberal. Ini sedang bersama lewat TV. Anak-anak kita dirusak kepalanya dengan acara-acara TV. Maka dari maghrib ke isya mati TV, duduk bapak mengaji, maghrib mengaji. Sini buka Quran, baca. Bapak mengangguk. Datang suaminya berbisik, abang kan nggak bisa baca Quran, ngangguk aja apa salahnya? Yang penting orang tua tuh ikut. Anak-anak ini kita buat macam memandikan kudo. Jangan membesarkan anak macam memandikan monyet. Memandikan kudo kita ikut menggosoknya ke sungai. Kalau memandikan monyet diikat dia dengan tadi, disuruh ditengok. Tak bisa, kita harus ikut mandi bersama. Walaupun tak pandai baca, suruh baca. Itu hurufnya kurang tuh. Gaya-gaya. Tapi di samping itu ngaji lah. Nanti mau tadarus ngaji sama ustaz. Ustaz, aku mau ngaji sama ustaz nih, tapi anak-anak jangan ikut. Nanti ketahuan aku tak pandai. Bebas lah. Bisa kita ngaji 4 mata Pak Ustaz. Jangan kena sampai 3 pun bisa. Ngaji. Masalah zakat emas, apabila emas itu diputarkan belum sampai 1 tahun, tetapi sudah mencapai nisabnya, apakah wajib dizakati Pak Ustaz? Mesti ada haul setahun. Emas pakai haul. Emas ibu beratnya sekarang baru 50 gram. Yang zakat itu emas apa? Emas batangan, emas simpanan, emas bapak, emas simpanan, emas batang di dalam peti. Berapa beratnya sekarang?
adalah beratnya sekitar 50 gram Pak Ustaz. Belum. 80 Pak Ustaz. Belum. 85 Pak Ustaz. Sudah, catat. Kapan kena 85? 85 gram tanggal 6 Rajab 1437. 85 gram 6 Rajab tahun depan keluarkan 2,5%. Begitu dia. Bertambah terus, keluarkan 2,5%. Emas batangan. Emas kami Pak Ustaz, emas apa? Cincin, gelang, anting, subang, rantai, sampai gigi pun emas. Apakah ada zakatnya Pak Ustaz? Emas perhiasan ada dua pendapat ulama. Pendapat Imam Hambali mengatakan emas perhiasan itu dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Nanti balik dari sini, rantai, gelang, sumbang, anting ibu, timbang, keluarkan sekali seumur hidup. Tak ditengok beratnya berapa, sekali seumur hidup. Ini menurut pendapat Hambali. Menurut pendapat tiga mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, kata dia emas tidak ada zakatnya, emas perhiasan tak ada zakatnya sebelum beratnya 200 miskol, 200 keping. Berapa 200 keping itu? 850 gram, sekilo kurang seon setengah. Kalau ada rantai ibu, sekilo kurang seon setengah. Kalau dipakai undangan membungkuk, nah itu baru dikeluarkan zakatnya. Ustadz pilih pendapat yang mana? Saya anjurkan jangan tunggu sekilo kurang seon setengah. Nanti pulang dari sini, kaji ini harus diamalkan langsung. Jangan tunda-tunda besok-besok dah. Balik dari sini, langsunglah. Begitu dapat, keluarkan zakatnya 2,5%. Rantai, gelang, cincin, anting, semua timbang. Keluarkan 2,5%. Ustaz, saya mau bertanya, apabila seorang mahasiswa sudah selesai pendidikan, tapi dia belum juga mendapatkan pekerjaan, dia ingin berzakat, dan hasil keringat dia, tapi dia masih minta uang sama orang tua. Kan tadi syaratnya harus punya. Punyanya berapa? 85. 85 gram itu berapa? 42.500.000. Kalau dia belum punya, tak wajib. Dia mau sedekah aja. Sedekah. Ya, minta uang ayah dulu untuk apa? Aku mau sedekah. Kau aja ku sedekahi kata ya. Nah, niat dia baik, bagus. Tak apa, bagus. Tapi zakat dia belum kena lagi. Belum kena zakat. Tapi setelah mengaji ingin dia beramal soleh. Apa itu salafi Pak Ustaz? Salafi itu diambil dari kata salaf. Salaf itu artinya orang yang terdahulu. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. 3 abad yang pertama itu disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang salaf itu 3 abad. Kalau ada orang sekarang mengatakan saya ini salaf nih, salaf kaki 3 kau. Salaf itu 3 abad dulu. Ustadz Abdul Somad itu pengikut salaf. Ya, saya pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. 204 itu salaf. Saya pengikut Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal 256. 256 itu salaf. Saya mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal 241. Itu salaf. Jadi kalau dikatakan salaf, orang yang mengikut salafus saleh 3 abad pertama itu namanya salaf. Itu dah salaf. Kalau ada orang sekarang mengaku salaf, tak betul. Ustaz, sesudah sholat Jumat ada sholat sunat 2 rakaat. Sholat apa itu Pak Ustaz? Ba'diyah. Apa niatnya? Usolli sunnatal jumu'ati ba'diyatan lillah ta'ala. Kalau dilaksanakan di masjid 4 rakaat. Kalau dilaksanakan di rumah 2 rakaat. Kalau dilaksanakannya 2 rakaat cukup. Kalau tidak dibuatnya sama sekali, keterlaluan. Masa badan sudah sehat? Apa cepat-cepat balik? Apa mau dikejar ke rumah? Habis sholat, zikir, baca doa, sholat sunat 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam, tegak lagi 2 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Nabi ketika dia pulang di rumah dibuatnya 2 rakaat 1 salam. Oh, saya di rumah aja lah. Nabi balik ke rumah karena dari mimbarnya ke rumah 22 meter. Kita ke rumah 22 kilometer. Sholat sunat ba'diyah Jumat di masjid.
Ini pertanyaan bagus. Banyak orang sekarang tak mau sholat balik. Assalamualaikum, keluar. Langsung keluar makan. Tambah je. Sholat sunat dulu. Mana yang lebih baik Pak Ustaz? Kita sudah menunaikan ibadah haji, namun ada waktu untuk kedua kalinya. Apakah untuk kita juga atau menghajikan saudara kita? Karena naik haji itu kan wajibnya sekali. Nabi Muhammad SAW hajinya sekali. Padahal dari kota Madinah ke Makkah 400 km cuman. Kalau dia mau bisa dia bolak-balik tiap tahun. Sekali saja. Bapak ibu yang sudah haji sekali cukup. Duit banyak mau kemana saya campakkan nih Pak Ustaz? Ada panti asuhan di belakang Koki Sunda menampung 150 anak. Ada yang buta, ada yang kemarin operasi tak ada, maaf cakap, tak ada saluran buang air besar. Kita kumpulkan, ada dokter kaya satu rendah hati, dia nanggung nih Pak Ustaz 20 juta, tapi masih kurang 20, dibawa ke jamaah Al-Falah. Siapa yang mau? Terkumpul duit 20 juta. Ini ke Makkah, bolak-balik. Di Makkah pun tak pula tawaf, shopping, mencari tasbih, mencari ini. Suntuk saya di Pak Ustaz, sampai di Makkah suntuk. Suntuk kenapa? Banyak titipan yang tak dapat. La ilaha illallah. Maka yang punya duit banyak, cukuplah itu sudah. Ke Makkah sekali sudah. Sisanya itu anak yatim tak sekolah, fakir miskin tak makan, tetangga kesusahan. Itu ada di Kulim. Orang mengumpulkan orang-orang gila. Asal ada orang gila di Pekanbaru ini kumpul, dibuatkannya kerangkeng, dibuatkannya kamar, dimandikan, dikasihnya makan. Nah, itu perlu bantuan. Tadi saya minta dia supaya buatkan selebaran, biar saya bawa ke masjid-masjid. Pak, buatkan nomor rekening itu semua, saya mau bawa ke masjid-masjid. Belum siap. Kalau siap saya bawakan. Mana yang duitnya banyak, kasih ke situ. Ini banyak orang ini bingung, duitnya mau dicampakkan kemana nih Pak Ustaz? Kami punya anak laki-laki dan anak perempuan Pak Ustaz. Semuanya sudah berkeluarga, tapi sebagai ayah sudah lupa apakah sudah diakikahkan atau belum. Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Buat akikah, tapi anak itu sudah beranak pula. Boleh akikah sesudah dewasa. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah, begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Boleh. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, judulnya Akikah Sesudah Dewasa. Baik bapak mengakikahkan anaknya maupun bapaknya mau mengakikahkan dirinya. Setelah aku ingat-ingat, nampaknya aku belum akikah nih bos. Belilah kambing. Beli kambing, balik dari sini, carilah kambing. Besok siang potong, saya datang insyaallah. Potong kambing, potong untuk akikah. Besok hari Jumat, saya khutbah besok di Masjid Al-Falah. Balik dari Al-Falah saya mampir ke Masjid Al-A'raf. Mana Pak yang mau akikah, saya datang. Tapi akikah saja, jangan diayun pakai marhaban. Tidak diayun marhabayanu. Jadi sangka Ustaz Abdul Somad yang diayun cucunya, rupanya neneknya diayun. Patah tiang ayunan. Akikah saja untuk bersaudara. Kalau emas 24 karat, berapa emas baru dikeluarkan zakatnya Pak Ustaz? 85 gram. Satu emas itu berapa gram? Tanya tukang ameh. Yang penting 85 gram. Di Sumatera Utara orang pakai mayam, di Tampe Awak pakai ameh. Pakai ameh, pakai mayam, pakai gram. Hitunglah. 85 gram, keluarkan 2,5%. Kalau emas gram, berapa gram baru dikeluarkan Pak Ustaz? 85 gram. Membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin sebaiknya berapa kali sehari Pak Ustaz? Bukan sebaiknya, sewajibnya. Karena kalau sebaiknya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tak baik. Semestinya ibu yang tak puasa sehari sekarang tak bisa mengganti karena tua renta atau karena penyakit tak mungkin sembuh sampai mati, maka fidyatun ta'amu miskin. Bayarlah fidyah 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ibu masak, panggil dia, sini masak, makan.
tak sanggup saya masakkan dia Pak Ustadz, sedangkan saya pun beli makan, maka kasih cash, duit. Berapa bayarnya? Makan pagi, makan siang, makan malam. Standar harga lontong Pekanbaru. Kira-kira makan pagi 10.000, makan siang 5 boleh, makan malam 15, berarti 40.000. Tinggal puasa 10 hari 400.000. Sebulan tinggal 1.200.000. Apakah dengan membayar fidyah diwajibkan membantu puasa yang lain? Tengok dulu. Kalau dia masih sehat, tak usah bayar fidyah. Kenapa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Yang bayar fidyah itu siapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tak sanggup puasa. Datang orang ganteng, badannya tegap, berbisik ke saya, Pak Ustaz, saya tak sanggup puasa. Loh, orang ganteng tak sanggup puasa. Kenapa Pak? Buah pinggang sudah dicopot satu. Orang yang sudah dicabut buah pinggangnya itu mesti minum terus. Tak boleh dia berhenti minum 12 jam. Maka kata dokter, Pak Ustaz, saya tak boleh puasa. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Bayar fidyah. Jadi kalau ada bapak ibu yang mau bayar fidyah, buang buah pinggang satu. Nauzubillah, nauzubillah. Jangan pura-pura sakit. Allah Maha tahu, nanti dibuatnya sakit betulan. Kalau cuma minta surat keterangan dari dokter, senang. Tapi Allah Maha tahu, Dia tahu kita bermain-main. Apakah harta berupa mobil dan rumah tempat tinggal wajib dizakatkan? Tidak. Rumahnya mahal 2 miliar, tak ada zakatnya. Rumah itu disewa orang, 1 tahun sewanya 100 juta, maka bayarlah zakat dari 100 juta. Kalau 100 juta berapa zakatnya? 2,5 juta. Mobilnya Ferrari pintu 1. Rupanya mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Yang paling mahal yang tak berpintu sama sekali. Berapa harga mobilnya? 2 miliar. Ada zakatnya? Tak ada. Tapi setiap hari Sabtu Ahad disewa orang-orang Cina kaya untuk mobil pengantin. Sekali sewa 10 juta, 8 kali sewa sebulan 80 juta dapat. Keluar zakatnya dari 80 juta. Pak Ustadz, itu bapak tuh punya kos-kosan. Berapa? 100 pintu. Kaya dia, pintunya aja Pak Ustadz. 100 pintu. Berapa harga 100 pintu itu? 10 miliar. Tak ada zakatnya. Lalu mahasiswa yang nyewa di situ sebulan 1 juta. 100 pintu 100 juta. Dikeluarkan zakat dari 100 juta. 2,5 juta. Harta berupa emas yang telah kita zakatkan tahun ini, apakah tahun akan datang dikeluarkan lagi zakatnya? Ya. Emas utuh 100 gram. 85 sudah kena, 100 kena. Tanggal berapa? 5 Rajab 1437 sudah dibayar. Sampai 5 Rajab 1438 masih utuh, tetap kena terus. Kalau gitu bisa habis lah dia Pak Ustadz, bisa habis kena zakat. Sampai berapa? Sampai 85 gram. Pas 85 gram tak kena lagi, karena kurang daripada itu tak kena. Sebetulnya anjuran apa ini? Duit jangan disimpan tapi diinvestasikan. Itu maksudnya. Ustaz, orang tua kita tidak puasa tapi sudah dibayarkan fidyah. Apakah perlu dibayarkan lagi dengan puasa? Tak perlu dibayar karena sudah dibayarkan fidyah. Kalau memang dia tak puasa karena tak sanggup. Dia tak puasa itu kapan? Setahun yang lalu Pak Ustaz. Kenapa dia tak puasa? Karena dia kena penyakit mah akut. Tak perlu dipuasakan. Tapi kalau dia tak puasa waktu mudanya, maka mesti dibayarkan dengan qadha. Qadha artinya mengganti. Yang sudah tua umur 70 tidak diqadha, tapi dibayarkan fidyah. Yang waktu muda tinggal diqadha. Qadha artinya mengganti. Qadha bukan kata. Qadha mengganti. Harta berupa tanah kosong, apakah dikeluarkan juga zakatnya Pak Ustaz? Kalau tanah itu tidak tanah untuk jual, bukan tanah dagang, memang tanah hak milik saja kosong, tak ada zakatnya.
Tiba-tiba datang orang menyewa. Kami sewalah untuk kami buat lapak pasar kaget. Berapa sewanya? 50 juta. Keluarkan zakatnya 1.250.000. Mencapai ambang batas nisab, kena. Tanah kosong, tak ada zakatnya. Tapi dia punya tanah kapling jual. Itu ada zakatnya. Beda antara tanah jualan dengan tanah hak milik biasa. Kalau dia tanah kapling, masuk hukum dagang. Kalau dia tanah itu disewa orang, dikeluarkan zakat dari sewanya, bukan dari pokoknya. Menggantikan puasa Ramadan boleh nggak digabung dengan puasa Senin Kemis? Boleh. Niatnya, niat qadha. Hari Kamis tadi, niat puasanya qadha. Aku niat mengqadha puasa. Orang yang mengqadha puasa hari Senin otomatis dapat pahala puasa sunat Senin. Tapi tak perlu dia sebut aku niat puasa qadha sekaligus puasa Senin merangkap puasa sunat Rajab. Oh, itu tak bisa. Maka ibu yang mengqadha puasa nanti qadha hari Senin, niatnya satu, aku niat puasa qadha, otomatis dapat pahala puasa Senin, otomatis dapat pahala puasa Rajab. Ini motivasi untuk beramal. Allah sudah susun sedemikian indahnya. Maka bapak ibu yang ada hutang puasa, gantilah di bulan Rajab ini. Bagus. Ustaz, salahkah saya memakai jenggot, sedangkan ustaz yang saya suka mencukur habis jenggot? Menyindir saya tuh. Apakah saya harus mencukur habis jenggot saya karena saya mengidolakan ustaz saya? Yang diidolakan itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjenggot itu hukumnya sunnah. Bapak yang sudah berjenggot, saya tak pernah mengejek orang berjenggot. Dengar rekaman. Tapi kalau saya diejek, saya balas. Kenapa ustaz tak berjenggot? Tengoklah foto saya waktu berjenggot di musim umroh, macam tusuk sate. Tapi yang muda-muda berjenggot cantik, ganteng, bagus. Hukum berjenggot sunnah. Ketika diwajibkannya, maka saya bahas dalam buku 37. Menurut mazhab Syafi'i berjenggot sunnah, mencukurnya makruh. Bagi yang sudah berjenggot bagus. Saya tak setuju dengan itu ketua PBNU mengejek. Siapa yang berjenggot goblok, makin panjang jenggotnya makin goblok. Wah, itu mengejek sunnah, tak boleh. Haram.